Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana berbagai pihak dari pendukung Bapak Jokowi sudah resmi melapor ke polisi. Di mana kemarin ada pemuda Patriot Nusantara, ada Peradi, dan baru-baru ini pengusaha ikut geram, ikut melaporkan Rosuryo, Tifa, Rizal, dan sebagainya atas kegaduhan di negara ini. Dan si Tifa ini malah ngeles, malah merasa dizolimi dan merasa dikriminalisasi. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Bagaimana pendapat netizen? Kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Sejumlah pengusaha turut mendampingi saat Ketua Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo dan 3 orang lainnya ke Polres Jakarta Pusat atas kasus penghasutan dalam tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Pasalnya mereka mengaku heboh tuduhan ijazah palsu Jokowi yang digemborkan oleh Roy Suryo sudah berdampak pada usahanya karena para investor asing meragukan kepastian hukum di Indonesia. Soal kepastian hukum, di mana investor itu mulai ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya mengalami itu. Jadi partner saya dari Timur Tengah, deal sebelumnya sudah oke, tapi kemudian teman saya ini mengalami keraguan. Dia bilang ke saya, apakah kepastian hukum di Indonesia ini tidak ada? Kenapa? Karena kalau dari kasus Pak Jokowi ini, kebetulan saja kasus Pak Jokowi ini 5 kali ikut pemilu, artinya 5 kali juga melalui proses verifikasi dokumen dan sudah disahkan oleh institusi negara. Jadi kalau kemudian kasus ini dibiarkan saja dan dikaji-kaji ulang, bisa jadi seperti partner saya, investor ini berpikir juga kalau dia investasi hari ini, hari ini, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang mungkin akan dipersoalkan masalah kepastian hukumnya. Jadi partner saya ini ragu untuk berinvestasi di Indonesia ini. Nah, karena itu kepastian hukum di negara ini perlu hadir. Apa yang sudah diokekan oleh lembaga negara, apa yang sudah berjalan di lembaga negara dengan baik, maka publik, masyarakat, orang asing, dunia internasional menganggap itu sudah valid, sudah oke. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismond Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi karena bicara. Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Mengapa mereka diincar? Karena mereka membongkar sesuatu yang terlarang. Mereka mewakili generasi sadar narasi, dan itu berbahaya bagi orang yang ingin mengendalikan pikiran rakyat lewat algoritma. Saat ini kita menuju era apa? Demokrasi prosedural sudah lewat. Yang ada sekarang, kita menuju era cyber authoritarianism. Pasal pidana jadi senjata, sensor digital jadi pagar. Narasi dikurasi oleh mesin, dikendalikan oleh elit. Coba kalian nonton video ini dulu, nanti gua bakal komentar. Ini dia videonya. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismond Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi karena bicara. Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Coba lihat, giliran aja Jokowi memberikan perlawanan, statementnya apa? Bilangnya kriminalisasi. Kalian mungkin nggak aneh lagi dengan kalimat ini dan memang sering mereka pergunakan gitu ya. Kalau kita tahu juga orang ini ketika di laman sosmednya begitu keras, begitu heboh gitu kan, membuat narasi-narasi mengenai ijazah Jokowi. Nah sekarang Jokowi memberikan perlawanan, alih-alih mereka seneng justru malah bilangnya kriminalisasi. Jadi maunya apa gitu? Jadi biarkan aja gitu ya, bola liar itu terus berputar ataupun menjadi isu narasi yang justru tidak ada titik terangnya di mana. Justru ketika Jokowi memberikan perlawanan masuk meja persidangan, itu akan menyelesaikan apa yang selalu Anda pertanyakan gitu. Kenapa kok sekarang malah jadi statement-statement kriminalisasi gitu loh. Gimana ini Anda ini? Nah ini dia guys beritanya. Akhirnya Roy Suryo hingga Dr. Tifa dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nah sebagaimana minggu kemarin
ada yang datang ke UGM dan ke Solo meminta klarifikasi keaslian ijazah Pak Jokowi. Lucu ya guys. Mereka yang menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu malah meminta Pak Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Harusnya kan mereka membuktikan bahwa ijazah yang digunakan Pak Jokowi itu palsu, bukan meminta Pak Jokowi membuktikan keaslian ijazahnya. Kacau dah guys. Tetapi bagaimanapun Pak Jokowi itu sudah menjadi wali kota 2 periode, sudah menjadi gubernur 1 kali, dan menjadi Presiden Republik Indonesia 2 kali, 10 tahun. Nah, yang menuduhkan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu mau jadi apa? Apakah bisa menjadi seperti Pak Jokowi nanti? Ayo jawab, jangan malu-malu. Oke guys, salam waras ya guys. Ingatkan, saya sarankan, ayo bantu untuk melibatkan lembaga forensik. Berjumpa lagi bersama Tipa. Tambah seding Tipa ya kan. Tipa ya, dia bilang, dia menyarankan ya, ayo bantu untuk melibatkan lembaga forensik digital internasional. Kata dia ya, untuk pemerintah lebih sulit menekan hasil investigasi. Pertanyaannya Tipa, lembaga forensik digital internasional yang mana yang mau untuk dilibatkan dalam hal ijazah Pak Jokowi? Kurang jauh komennya Tipa. Ya, nggak ada lembaga forensik digital internasional yang mau menangani masalah ijazah Pak Jokowi. Karena orang itu nggak mungkin percaya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu dibilang Tipa ya. Kata Tipa, ya kan, jika bukti forensik ini bisa dibuktikan secara global, maka skandal ini bisa menjadi bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menjadi isu internasional yang akan mengguncang kredibilitas Indonesia. Kok kayak kumur-kumur Tiba? Nggak ada urusannya itu. Kata Tiba lagi, maka ketokohan ya Presiden Prabowo sangat diharapkan untuk bisa menjadi tokoh yang netral dan objektif. Bukannya Pak Prabowo sudah netral? Kata Tiba lagi, tentang kasus ini sekarang prediksi terhadap kasus ini. Ahli nujum mulai bicara. Dan dampaknya bagi tokoh-tokoh yang terlibat. Jika isu ijazah palsu ini terus bergulir dengan dukungan bukti forensik digital yang terus menguat, apalagi nanti ada dukungan dari lembaga-lembaga internasional. Maka ada beberapa skenario yang bisa terjadi menurut Tipa. Pertama, kata Tipa, adalah sisi skenario potensi perkembangan kasus. Kalau memang mau melibatkan lembaga-lembaga internasional, maka ini akan menjadi sebuah skandal yang meledak secara internasional. Kata dia, jika bukti yang disajikan oleh para pakar berhasil diverifikasi oleh lembaga forensik internasional. Lembaga forensik internasional yang mana yang mau ikut-ikutan? Tiba, ya kurang jauh komennya. Udah aku bilang, di luar negeri sana, ya sekarang ini orang ya bersaing, ya kan, menciptakan teknologi canggih, bersaing masalah ekonomi, ya masalah teknologi. Negara-negara luar sibuk, ya kan, mengedukasi anak-anak muda, ya, agar memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan sumber daya manusia. Kau masih juga terduduk depan kamera urusan ijazah Pak Jokowi.